Shalom, Sobat Radio Gemilang yang terkasih, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Sayekti Kinasih dalam Mimbar Agama Kristen. Harapan dan doa saya Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan baik dan sehat sejahtera selalu. Minggu ini kita masih dalam suasana memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Karena itu yang menjadi tema kita pada saat ini juga tentang kenaikan Yesus ke surga. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu ini, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan mengurapi hati dan pikiran kami masing-masing saat ini Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar pada saat ini akan bisa menjadi berkat bagi kami masing-masing pribadi dan membuat hidup kami lebih layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami senantiasa di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebagai dasar renungan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Radio Gemilang yang terkasih, karya terbesar yang dilakukan Allah bagi manusia adalah karya penyelamatan umat manusia melalui Yesus Kristus. Mengapa Allah ingin menyelamatkan manusia? Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pada dasarnya semua manusia itu telah berbuat dosa, telah jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu yang akan membawa manusia jauh terpisah dari Allah. Dan karena kasih-Nya, Allah tidak mau manusia itu jauh terpisah dari Dia. Karena dikatakan juga di dalam Roma ayat 6 dikatakan demikian, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi, karena dosa-dosa manusia akan jatuh dan jauh terpisah dari Allah. Dan akibat dari dosa itu adalah maut atau neraka. Namun karena kasih-Nya kepada manusia, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk turun ke dunia demi menyelamatkan manusia. Ia lahir, disalibkan, mati, bangkit kembali, dan naik ke surga.
Dan minggu ini kita sebagai orang percaya memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Namun salah satu hal yang harus kita ingat dari kenaikan Yesus Kristus itu adalah bahwa Yesus punya tujuan khusus ketika dia naik ke surga. Yesus naik ke surga bukan sekedar untuk kembali kepada Bapa atau kembali ke tempat kediaman asalnya, tetapi dia naik ke surga mempunyai misi dan tujuan khusus bagi manusia dan bagi dunia. Apa tujuan dari kenaikan Yesus Kristus ke surga? Yang pertama adalah untuk menyelesaikan rangkaian karya penyelamatan manusia di dunia. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal." Jadi Allah punya misi besar untuk dunia, khususnya untuk umat manusia yang berdosa, supaya mereka tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Rangkaian karya Yesus dimulai dari kelahirannya di dunia sebagai manusia biasa. Kemudian ia menjalani kehidupan dan banyak mengajarkan tentang kasih, kebenaran, dan kerajaan Allah. Pada akhir hidupnya, dia disiksa, disalibkan, dan mati. Kemudian dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati dan menjumpai murid-muridnya serta beberapa orang lainnya. 40 hari setelah ia dibangkitkan, ia naik ke surga. Disaksikan oleh beberapa orang yang ada di sana. Murid-murid Yesus dan juga malaikat Tuhan ada di situ. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 10. Dengan kembalinya ia ke surga, maka tugasnya sebagai manusia di dunia ini sudah berakhir. Dan dia datang kembali dalam bentuk roh yang akan memimpin orang di dalam kebenaran. Jadi setelah Yesus naik ke surga, dia datang kembali ke dunia dalam bentuk Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan memimpin setiap orang percaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dan untuk melakukan semua kebenaran. Itu tujuan yang pertama dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan tujuan yang kedua dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 mengatakan demikian. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi kenaikan Yesus ke surga bukan sekedar untuk kembali kepada Bapa, tetapi juga untuk menyediakan tempat bagi kita orang yang mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita yang mau percaya kepadanya telah mengalami suatu karunia yang besar, yaitu bahwa kita mendapat tempat yang aman bersama Allah di surga.
Dan nanti ketika kita sudah mengakhiri kehidupan kita di dunia, kita sudah dipisahkan dari tubuh jasmani kita atau kita sudah meninggalkan dunia ini, kita sudah mendapat tempat yang kekal bersama Bapa kita di surga. Dan yang lebih menarik dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 3b bahwa Yesus sendiri yang akan datang untuk menjemput kita. Sehingga kita tidak perlu bingung mencari karena Yesus sendiri yang akan menjemput kita dan membawa kita kepada Bapa di surga. Itu adalah tujuan yang kedua dari kenaikan Yesus ke surga. Dan tujuan yang ketiga adalah bahwa Yesus naik ke surga supaya manusia bisa beribadah kepadanya dalam roh dan kebenaran. Ketika Yesus masih hidup di dunia, maka pujian dan penyembahan kita kepada Yesus terbatas oleh tempat dan waktu. Namun setelah Yesus naik ke surga, Ia akan datang kembali ke dunia dalam bentuk Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang akan senantiasa memimpin hidup kita. Dan Dia akan selalu menolong kita di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Dan sebagai orang percaya, kita akan lebih bebas melakukan ibadah kepada Yesus. Kita bisa beribadah kepada Yesus kapan saja dan di mana saja. Setiap waktu kita bisa datang beribadah menyembah Yesus. Dimanapun kita bisa datang beribadah untuk menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran, karena Roh Kudus hadir di mana-mana. Roh Kudus ada senantiasa menyertai kita, setiap orang yang percaya. Itu adalah tujuan yang ketiga dari kenaikan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara pendengar radio yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus sudah melakukan suatu karya yang besar, yang luar biasa untuk menyelamatkan manusia, termasuk kita yang mau percaya kepadanya. Karena itu kita patut untuk senantiasa bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar yang sudah disediakan dan diberikan bagi kita. Dan sebagai bentuk ucapan syukur, apa yang akan kita berikan kepada Allah? Hal utama yang kita bisa berikan kepada Allah sebagai bentuk ucapan syukur adalah ketaatan dan kesetiaan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara pendengar Radio Gemilang, mari kita hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, melakukan apa yang diajarkan dan diperintahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita akan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan kita. Dan kita akan semakin peka terhadap suara-suara Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam jalan kebenaran. Dengan demikian hidup kita akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan namanya. Dan satu hal yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita adalah iman percaya kita. Mari kita pegang teguh iman percaya kita. Sampai suatu saat ketika Tuhan memanggil kita, kita masih berada di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sehingga karya Kristus bagi orang percaya tidak sia-sia karena kita masih percaya dan kita punya kesempatan untuk tinggal bersama Bapa di tempat yang sudah disediakan Allah sesudah Dia naik ke surga. Kiranya renungan kita pada malam hari ini akan bisa menguatkan kita, menolong kita sebagai orang percaya untuk bisa memahami kasih dan karya Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita meminta pimpinan Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan, yang memimpin kami ke dalam kebenaran, yang memimpin kami Tuhan untuk terus kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Hidup kami semakin hari semakin boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh pendengar Radio Gemilang saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus memberkati kehidupan mereka Tuhan dengan berlimpah-limpah. Memberkati mereka Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan. Memberkati mereka dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan memberkati mereka Tuhan dengan berkat-berkat jasmani Tuhan, sehingga boleh mereka merasakan kasih-Mu dan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Berkati mereka dengan iman yang teguh supaya mereka tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam doa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Gemilang. Selamat berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.